Halo Sarah, sahabat Soras. Apa kabarnya? Semoga hari ini kamu baik-baik aja, juga kesehatan selalu, karena cuaca sedang tidak menentu ya nampaknya ya. Kalau pagi kalau di tempat aku ya, aku nggak tahu kalau di tempat kamu. Dan yang pastinya kita hari ini akan baca-baca lagi. Maaf kalau mungkin aku sedang sedikit kurang enak badan, mohon dimaklumin ya. Kita hari ini baca-baca lagi, tapi Sora akan ingetin dan tekanin bahwa pembacaan di channel ini sifatnya itu umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok sama kamu, ya mohon maaf ya, mungkin harus kamu pilih dan pilih, mungkin nggak 100% resonate ya. Kalau kamu pingin energinya fokus cuma buat kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke? Dan tidak mengenal batasan waktu ya teman-teman. Kapanpun kamu ngeklik dan nonton, ini bisa cocok untuk kamu. Oke? Kita hari ini akan baca tentang sebuah tema, yaitu ingin segera kembali ke pelukanmu. Ingin segera kembali ke pelukan kamu. Kita lihat dulu ada energi seperti apa yang ingin segera balik ke pelukan kamu. Safety and comfort. Jadi kartu pembuka langsung menyatakan bahwa ada kenyamanan, ada ketenangan, ada perasaan aman. Jadi sangat mungkin orang yang ingin kembali ke pelukan kamu ini karena dia merasakan sama kamu tuh ada comfortable, ada kenyamanan ya. Entah itu memang kamu lembut ke dia, atau memang kamu selalu ngebuat dia ngerasa aman, ada energi perhatian, ada energi rasa sayang, ada energi support dan sebagainya ya teman-teman. Oke? Jadi dia pengen datang sama kamu karena memang dia merasa aman dan nyaman. Itu motivasi terutama ya. Jadi mungkin sekali keamanan dan kenyamanan ini tidak bisa dia temui di sosok lain karena rasanya sangat-sangat berbeda teman-teman. Oke? Single parent responsibilities. Oke? Orang ini adalah seseorang yang mungkin salah satunya dia itu ada yang single parent, ya orang tua tunggal, mungkin dia janda atau duda, di mana dia punya banyak tanggung jawab dan anak mungkin adalah suatu prioritas yang buat dia jadi nomor satu. Ingat ini bisa vice versa, tertukar-tukar, jadi bisa saja kamu yang kamu atau dia yang janda dalam kasus ini teman-teman. Oke? Ada energi lies atau keeping secret. Nah, sepertinya hubungan kalian tuh ada masalah di bagian kebohongan atau hal yang ditutupi ya. Mungkin di sini ada hal yang dia tutupin dari kamu, entah mungkin dia belum dia mungkin sebelumnya menutupi siapa statusnya dia, atau mungkin dia menutupi hal-hal lain teman-teman, apapun itu ya. Ya, di mana-mana namanya orang dibohongi itu nggak gitu suka biasanya. Dan ini di sini mungkin sekali adalah energi ketidakterbukaan yang menjadi mungkin masalah dalam hubungan ini, ya. Namun, kamu juga mungkin sudah cukup capek dan cukup lelah ya, teman-teman, dengan mungkin kebohongan atau hal-hal yang dia sembunyikan gitu ya. Tapi di sini ada energi compromise and making changes. Jadi mungkin sekali orang ini pingin kembali ke pelukan kamu. Orang ini berharap kamu masih mau berkompromi, masih mau memaafkan, masih mau memberikan kesempatan ya. Dan di sini juga ada energi perubahan ya. Dimana sangat mungkin banget orang ini pingin ke kamu ya, dan ingin menunjukkan sama kamu kalau dia mungkin bisa berubah teman-teman. Dari sosok yang banyak merahasiakan mungkin bisa terbuka ya. Seseorang yang ingin datang dan ingin bikin perubahan. Relationship connecting. Jadi orang ini jelas ya, ingin datang dan kembali ke pelukan kamu karena memang orang ini kepingin sekali untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu ya. Dia ingin terkoneksi sama kamu. Dan juga dia pingin terhubung lagi sama kamu kalau selama ini mungkin kalian sedang terpisah baik secara energi maupun secara fisik. Oke? Ada energi peace, ketenangan atau kedamaian. Jadi sosok ini memang pingin kembali ke kamu karena memang ada sosok ketenangan dan kedamaian yang sangat-sangat dia butuhkan dari kamu, teman-teman. Ya, ketenangan, kedamaian yang sangat dia butuhkan. Dan di sini sangat mungkin sekali ada energi bersama dengan kamu tuh ada perasaan tenang dan damai itu teman-teman. Dan jadi ketika dia jauh dari kamu dan mungkin dia banyak bohong atau apa, itu malah membuat dia tidak merasa tenang dan damai ya. Shapeshifter mimicking. Orang ini itu banyak sekali yang berubah-ubah ya. Sebelumnya mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang berubah-ubah, entah berubah-ubah keputusan, berubah-ubah pikiran, berubah-ubah perasaan dan sebagainya ya teman-teman.
Tapi saat ini sangat mungkin dia merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi mungkin kalau ada kerinduan, ada rasa sayang dan sebagainya, itu sama-sama kalian rasakan. Energi gambling, taking a chance. Sebenarnya orang ini itu di satu sisi mungkin ada energi bukan takut ya, tapi lebih kepada sangat mungkin sekali kayak dia ngerasa kalaupun dia datang ke kamu, pingin kembali ke pelukan kamu, ini seperti sebuah energi gambling ya, coba-coba atau untung-untungan. Gak tahu kamu masih mau terima dia apa enggak gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengambil kesempatan, mencoba untuk mengusahakan hubungan ini kembali, teman-teman. Energi divine feminine kamu sangat bikin dia nyaman dan aman ya. Jadi sebenarnya dia tuh di satu sisi mau maju datang ke kamu tuh maju mundur karena dia nggak yakin kamu akan bisa memaafkan dia atau tidak gitu ya. Mungkin atau masih mau memberikan kesempatan sama hubungan ini atau enggak. Ada energi unexpected. Jadi sangat mungkin hubungan orang ini, kedatangan orang ini ke kamu ya. Dan ada banyak kejadian yang akan terjadi adalah sesuatu yang memang di luar prediksi dia. Jadi sangat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang tiba-tiba datang ke kamu, tidak diduga. Kamu juga mungkin merasa bahwa nggak pernah menyangka orang ini akan datang ke kamu ya teman-teman, secara tiba-tiba, dan semua perasaan ini juga tiba-tiba datang ya. Memang pola-pola hubungan kamu sama dia tuh banyak hal-hal tidak terduga. Kita sekarang lihat dulu. Bentar ya, aku belum siap, aku belum ambil. Kita sekarang coba lihat dulu. Ada energi apa atau siapa si orang ini yang ingin datang kembali segera ke pelukan kamu? Nine of Wands. Teman-teman di sini kalau Sora lihat ada energi lelah, ada energi capek ya, dan orang ini sepertinya punya banyak masalah ya, punya banyak masalah dan energinya dia itu banyak sekali habis ke masalah tersebut ya. Orang ini cukup pekerja keras kayak gitu ya, dan juga seseorang yang pejuang ya. Ada energi The Sun. Energinya itu suka bersenang-senang, energinya bersemangat, energinya ceria. Kamu juga mungkin berdiri dengan seseorang yang suka musim panas atau berasal dari kota atau negara-negara yang terkenal dengan suhu udara yang lebih panas. Teman-teman tuh sangat mungkin sekali ada sisi dominan dan energi divine maskulin yang kuat. Ini ada energi Sun ke Tower ya. Sepertinya orang ini sedang mengalami banyak masalah sehingga dia mungkin banyak sekali mengalami kejatuhan ya. Entah itu tiba-tiba banyak energi yang tiba-tiba jatuh, rusak kayak gitu ya. Mungkin tiba-tiba ada masalah di keluarganya, dan tiba-tiba ada masalah di kerjaannya, ada energi The Tower ya. Dan ada energi King of Swords. Secara pemikiran, dia punya pemikiran dia sendiri ya. Di sini juga orangnya cukup tajam, orangnya cukup punya analisa ya. Orangnya banyak memakai logika. Ada energi Nine of Cups, tapi di satu sisi ini juga adalah seseorang yang mungkin cukup bergengsi besar. Jadi kalaupun ada masalah, mungkin dia nggak mengatakan langsung masalahnya sama kamu tuh seperti apa, kayak gitu ya. Dan orang ini tuh bisa saja adalah seseorang yang keinginan batinnya itu sangat-sangat kuat, ya. Banyak impian dan harapan. Sekarang, kenapa dia ingin datang kembali ke pelukan kamu segera? Energinya watch your back ya. Orang ini tuh ngerasa energinya dia itu kayak selalu merasa bersalah, merasa seperti selalu diawasi. Dia juga seperti merasa harus selalu berhati-hati gitu ya dengan mimpinya dia. Dia tuh seperti ngerasa, bukan mimpi, dengan perasaannya dia gitu loh. Jadi karena mungkin dia ada salah sama kamu, dia tuh seperti ngerasa selalu was-was karena ada rasa bersalah ya. Dan dia tuh seperti tidak tenang teman-teman ya. Orang ini mungkin sekali punya banyak lingkungan yang memang juga kurang baik ya. Ada beberapa yang punya lingkungan kurang positif, pertemanannya kasih banyak pengaruh kurang baik buat dia gitu ya. Dan energi itu kan menular. Jadi saat ini sangat mungkin dia energinya seperti nggak tenang teman-teman. Non-committal independent. Kamu memang berdiri dengan seseorang yang mungkin tidak begitu baik terhadap yang namanya komitmen teman-teman ya. Jadi ya tadi perilakunya bisa saja sesuka-suka
dia gitu loh ya, cuek kayak gitu. Namun saat ini dia penuh dengan energi ketakutan, kegalauan, kekhawatiran ya. Karena ada rasa bersalah campur dengan energi dia mungkin ngerasa down atau merasa jatuh gitu ya. Ini aku tutup karena gambarnya 17 tahun ke atas, ada energi reconciliation. Dan dia itu pingin sebenarnya rekonsiliasi lagi sama kamu, tapi energinya kayak takut-takut gitu ya. Satu, dia takut kehilangan kamu, tapi di satu sisi dia juga takut mungkin kamu tidak bisa nerima dia kembali gitu loh. Kenapa? Dia pingin datang kembali ke pelukan kamu. Dia pengen rekonsiliasi tapi dia takut. Dia takut di satu sisi dia nggak yakin sama dirinya sendiri, tapi di satu sisi dia juga takut kamu tidak mau terima dia lagi. Jadi orang ini sebenarnya berada di dalam energi kebingungan. Dia butuh kamu, tapi di satu sisi dia juga mungkin menyadari diri dia itu masih berproses untuk yang namanya bisa berkomitmen. Warning, teman-teman, sepertinya dia dapat banyak petunjuk ya. Dia banyak dapat petunjuk, dan petunjuknya itu salah satunya adalah petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan apa sih kesalahan dia sama kamu. Ya mungkin dapat mimpi, dapat apa yang semuanya terkorelasi sama kamu, teman-teman ya. Dan dia menyadari bahwa selama ini juga terlalu banyak intervensi dari pihak luar ya, yang mengganggu hubungan ini, teman-teman. Oke? Sehingga dia mungkin lebih banyak mendengarkan pihak luar. Jadinya kayak kurang tegas, kurang punya pendirian sendiri gitu ya. Tapi hubungan dengan kamu banyak membawa energi mastery, banyak membawa energi pembelajaran secara spiritual. Orang ini banyak belajar ya. Jadi kalau surat di sini kayak perasaan-perasaan, firasat-firasat itu adalah bagian dari pelajaran spiritual teman-teman ke kamu ya. Memang kalian mungkin punya sudut pandang yang berbeda ya, tapi itu juga yang membuat dia different pages, itu juga yang membuat dia sekarang mulai menyadari kamu tuh artinya buat dia seperti apa. Karena kamu salah satu energi dari seseorang yang bisa membuat dia merasa stabil, teman-teman. Tanpa kamu dia seperti tidak merasa stabil. Dia pengen minta maaf, I'm sorry, apology, pengen minta maaf ya. Orang ini pengen minta maaf atas kesalahan-kesalahan dia sama kamu. Kamu melupakan salah satu orang yang memberikan dia inspirasi. Dan ada musik dan apalagi lagu-lagu yang dia dengarkan juga semua mungkin sekali mengarah ke arah kamu. Kalau selama ini tuh dia banyak diam, dia hanya tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya ke kamu seperti apa. Not showing true self. Orang ini banyak menutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa. Namun, energi terhubung ini sangat kuat ya. Karena memang sebenarnya satu, ada dari kalian yang memang sudah dalam pernikahan ya. Kak, kalau belum siap nikah, ya memang ada manusia yang kayak gitu ya. Dia nggak sadar sampai sudah menghadapi baru sadar. Atau ada energi di mana, kalaupun kalian belum menikah, rasanya itu seperti kedekatan atau ikatannya seperti sudah dalam pernikahan. Karena energinya soulmate. Lihat nih. Energi perpasangan keluar beruntun. Jadi kenapa energinya sangat kuat? Dia merasakan energi soulmate sama kamu. Dan itu adalah energi kejujuran, energi kebenaran yang tidak bisa lagi dia pungkiri ya. Honesty ya. Energi kebenaran, energi kejujuran kalau kalian adalah soulmate atau belahan jiwa, dan ini juga butuh yang namanya energi kejujuran. Kalau dia mau mempertahankan hubungan ini, dia harus jujur, teman-teman. Dan romansa sama kamu seperti bersemi kembali. Dan dia menyesal karena mungkin ada beberapa dari mereka grass is greener possibilities. Coba lihat-lihat yang lain, membandingkan orang ketiga, ke-7, ke-19 ya. Lihat rumput tetangga lebih hijau nggak? Ternyata belum tentu ya. Ini gambarnya unfinished business. Aku nggak lama-lama takut kena ban sama YouTube. Unfinished business itu ada urusan yang belum kelar ya. Jadi mungkin banget hubungan kalian itu menggantung ya. Makanya tadi Sora udah bilang, jadi nggak tenang, jadi was-was terus. Yang dia rasakan, dia sangat bersyukur kamu sangat mencintai dia dengan tulus ya, dan menerima dia tanpa syarat. Tidak pernah dia menemukan cinta lain selain seperti kamu ya. Tadi kan Sora udah bilang, dibandingin ternyata nggak ada pembandingnya.
dia menarik diri sebelumnya karena memang banyak beban juga dan masalah di pikirannya, ya, termasuk mungkin kebohongan. Kalau udah bohong sekali harus ditimpa sama bohong lain. Ternyata menjalani hari tanpa kamu terasa berat dan suram. Tidak ada lagi tawa dan penghibur. Gak ada kamu tuh suram energinya, ya. Gak ada ketawanya. Hatiku bimbang. Orang ini pernah bimbang, teman-teman, memilih kamu atau orang yang lain, ya, karena dua-duanya mungkin sama-sama dia sayang. Sebelumnya ada orang ketiga yang sama-sama mungkin dia sayang juga. Ternyata tadi dia pikir kalau kehilangan kamu nggak apa-apa, tapi ternyata sangat hampa dan menyesal, ya, yang ditemui sesudahnya. Jadi orang ini ingin rekonsiliasi. Apa yang akan terjadi berikutnya sama hubungan ini? Home atau foundation, orang ini ingin kembali ke teman-teman, ke kamu, karena kamu adalah seperti rumahnya dia. Karena dia sudah banyak banget dapat pertanda signs, ya. Dia banyak banget dapat pertanda. Apakah kalau jalan bisa baik? Energi twin flame, teman-teman, divine connection, energi koneksi dari semesta. Jadi kalau kalian sampai bersama-sama, itu memang atas takdir jalannya semesta. Between the line, sebenarnya kamu sudah dapat banyak petunjuk, ya, soal koneksi kalian ini, ya. Kalau koneksi kalian ini sebenarnya seperti apa? Ini banyak mendapatkan pertanda signs, ya. Mungkin kamu banyak dapat petunjuk, firasat batin soal hubungan ini, kayak gitu, ya. Yang pasti teman-teman, kamu mau terima dia atau tidak, saran dari kartu Sora adalah diberikan pemaafan, ya. Karena kadang-kadang kita berikan maaf itu bukan buat orang lain, teman-teman, buat diri kita sendiri. Rilis. Kamu cuma bisa mengikhlaskan. Jadi kamu mau terima atau tidak orang ini, kamu hanya bisa menjalani dengan diikhlaskan, ya, ikhlas gitu loh. Bukan dia nggak berusaha, artinya menyadari, teman-teman. Kalaupun mau balikan, apapun yang terjadi, balikan atau tidak, yang terbaik kamu tahu akan terjadi. Makanya banyak minta petunjuk, teman-teman. Ya, banyak minta petunjuk, banyak bermeditasi, banyak berdoa. Ini home juga ngomongin keluarga. Aku dari kemarin itu selalu dapat kartu kayak, yuk balikin hubungan kamu dekat lagi sama keluarga kamu. Keluarga itu sebenarnya nggak harus yang sedarah, ya. Orang-orang yang sudah dekat banget sama kamu tuh sudah seperti keluarga. Legal matters, apalagi untuk yang sudah akan mengarah ke pernikahan, itu kan perlu dipertimbangkan, ya. Jadi perhatikan sebelum melangkah lebih serius ke arah pernikahan yang tertulis, meskipun dia menginginkan, atau yang sudah menikah, gitu, ya. Jangan keburu buru-buru untuk ambil keputusan, misalnya pisah gitu loh, ya, secerai gitu. Itu udah masalah hukum, tuh adalah sesuatu yang sangat panjang. Jadi coba ambil waktu dulu, telusuri dulu koneksinya, lihat dulu juga teman-teman kamu seperti apa gitu, ya. Nanti akan dapat petunjuknya kok. Kalau memang kamu belum siap, nggak apa-apa. Ini ada energi boundaries gitu loh. Mungkin kamu masih butuh waktu, ya. Nyatakan sama dia, saya masih butuh waktu gitu. Tapi kartu Sora bilang jangan terburu-buru ambil keputusan, ya. Tapi yang pastinya kalau Sora lihat, bukan pasti untuk kamu, ya. Maksudnya arti kartunya pastinya mengarah ke arah orang ini pingin bersatu lagi sama kamu gitu, pingin kembali lagi ke pelukan kamu. Oke? Kalau aku pilih kata-kata pastinya, diserang dulu. Emang kepastian punya Tuhan, maksud aku tuh kepastian arti kartunya, ya. Untuk pastinya untuk kamu apa enggak, silakan kamu pilih sendiri. Oke? Untuk teman-teman yang kepingin untuk mendapatkan firasat batin, untuk mengikuti intuisi hati dan sebagainya, menambah energi feminim, ini sangat bagus banget, teman-teman. Energi feminimnya sangat kuat, ya. Ini adalah batu moonstone, ya. Ini batu asli, teman-teman, ya. Dibuat rantai seperti ini pun mengikuti modelnya supaya ada variasi dari sebelum-sebelumnya. Ini cantik sekali, oke, teman-teman. Dia menambah energi kelembutan, energi kesabaran, energi feminim, sangat cocok untuk kalian yang mungkin, ya, belum ketemu pasangan jiwanya. Karena namanya energi feminim, dia akan menarik energi maskulinnya untuk menyeimbangkan, ya, dan energi kelembutan. Dan juga membantu teman-teman yang sering dapat vision, firasat jadi semakin kuat, ya. Dan ini juga menambah energi, menarik energi cinta abadi dan bintang sebagai harapan positif, teman-teman.
Oke. Harganya 250.000, kamu bisa beli di Instagram Sora atau kamu bisa ke Tokopedia, harga 270.000. Ada komisi Tokopedia yang lumayan, makanya harga lebih mahal. Beli di mana aja bebas. Ukuran tidak bisa menjadi masalah, bisa digeser-geser, dibesar kecilin. Oke. Dan stoknya terbatas karena kalau ini sudah habis aku tidak menerima PO. Jadi berhubung masih ada, silahkan dibeli sekarang juga. Oke, cantik banget. Buat teman-teman cowok, kamu bisa kasih hadiah atau kamu kalau kamu nggak mau pakai, kamu bisa kantongin aja teman-teman. Oke. Kita sekarang coba lihat untuk astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot, ketemu sama Sora langsung, ya, atau kepingin untuk online juga bisa. Kalau yang ketemu langsung, teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh banget. Atau teman-teman yang kepingin online juga bisa, atau pingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, tapi khusus buat kamu juga boleh, ya. Itu bisa di Sora semuanya. Atau memang ada panggilan untuk belajar gitu ya, boleh banget. Ya teman-teman ya, karena memang butuh untuk yang namanya belajar untuk semua skill. Gemini, Libra, Taurus, Leo, Virgo, Cancer, dan Aries. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Sekarang kita ke alfabetnya. Dan untuk teman-teman yang mau baca Bazi buat tahu DNA perjalanan hidup sendiri, boleh banget ya. Tadi Sora baru ketemu klien, baru bacain klien. Dia itu kemarin di 2023 sempat dijodohkan dan dikenalkan dengan seorang pria yang latar belakangnya luar biasa bagus, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, dia malah ceroboh sendiri melewatkan calon yang sangat baik itu di 2023 gitu loh. Dan ternyata itu adalah tahun dimana dia sangat berpotensi untuk ketemu pasangan. Jadi sebenarnya kalau kemarin dia tidak gimana-gimana gitu ya, mungkin nggak pilih-pilih atau gimana, dia bisa langsung ketemu sama pasangannya itu. Dan dia menyesali sekarang karena kualitas si pria itu yang dikenalkan sama dia sangat baik sekali. Dan tadi Sora udah bocorin kapan berikutnya ya, karena nanti kalau udah 2023 kayak Manda lewat, itu kadang butuh waktu. Karena melihat posisi Sio itu butuh waktu lama lagi teman-teman, ketemu Sio yang sama lagi misalnya gitu loh. Di kasus dia ketemu Sio kelinci, nah itu butuh ketemu Sio kelinci berarti 12 tahun lagi dong gitu loh. Namanya energi itu nggak bisa dibohongin teman-teman ya. Ada waktunya, setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Kayak kemarin Luna Maya, kenapa baru Luna Maya menikahnya sekarang? Ya karena itu energi yang terkuat untuk dia gitu loh. Dan jeda waktu Sio Ular ini, kalau kemarin ada Sio Ular lagi ya 12 tahun lalu, dan itu udah kalau udah lewat ya dia butuh nunggu lagi yang seperti sekarang gitu. Oke? Itu hanya bicara di Bazi. SSDKK SFBOW VMEPBH 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Buat kekurangannya Sora minta maaf. Dan Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Dengan kamu belanja dan personal reading, itu juga salah satu bentuk dukungan kamu ke Sora. Atau kalau cuma mau kasih super stiker, bisa dibawa buat Sora beli kopi, vitamin, dan sebagainya. Terima kasih dukungan kamu. Jangan lupa di-share dan di-like dan di-subscribe biar channel ini terus maju, Sora semakin bersemangat ya. Kalau udah 100.000 subscriber, aku juga mau rencana kasih giveaway sih. Sekarang aku masih jauh dari itu, tapi aku percaya nanti akan ada waktunya. Oke, semangat semuanya. Bye-bye.